Tayangan di Chandra Malik Televisional CMTV dapat dinikmati pula di Chandra Malik Broadcasting. Disebabkan oleh cinta, pada mulanya kita jumpa, diperjalankan oleh rindu, pada akhirnya kita menyatu. Perpisahan itu sementara, justru menguatkan rasa. Jarak cuma gagal menjadi kekal. Malam setiba hujan, kala aku merindukan kehadiran masa lalu, ketika kita tak ragu. Ku peluk ini ranjang yang kini berkubang, nista pengkhianatan dan noda kepalsuan. Di sini kita bercerita, nangis dan tertawa. Pun di sini kemudian kau lukai kejujuran. Bukan lagi aku saja yang pernah rebah, telah terlentang tua, rupa-rupa berdebah. Cinta seketika sia-sia semenjak kau paksa harus sesuai harapan dan tanpa kelemahan. Kita nyata-nyata gagal untuk menjadikan kekal sebagai pedoman waktu sekuatnya hati menyatu. 2018. Baru saja saya kembali hadir untuk Anda dalam program Melodia Sastra di CMTV. Sudah saya buka dengan puisi yang sedemikian marahnya. Entah marah kepada siapa, silakan Anda tafsirkan sendiri, karena kekayaan dari suatu karya itu bergantung pada keleluasaan siapapun menafsirkannya. Saya hanya mengantarkan diri saya sendiri pada suatu pemahaman tertentu yang boleh jadi itu sama sekali berbeda dengan yang di dalam pikiranmu. Jumpa lagi di Melodia Sastra. Saya membacakan sekumpulan puisi Luka Kata terbitan Grasindo. Sudah memasuki episode yang keempat. Ada 100 puisi di sini. Setiap satu episode saya membacakan 10 puisi dengan harapan setidaknya dalam 10 episode 100 puisi akan terbacakan dan Anda bisa menjelajah ke dalam pengalaman-pengalaman yang sifatnya lebih personal dengan cara menafsir sendiri sesuai dengan isi hati. Akukah kenangan kelak setelah aku tiada? Seberapa cepat aku meniada? Ya, dari ingatan orang-orang yang masih ada, juga dari akukah kenangan 2018.
18. Apakah engkau juga akan menjadi kenangan dari orang-orang yang kau cintai? Atau engkau menjadi kisah yang terlupakan dan tidak akan pernah lagi dalam hati menghuni? Setiap kita memiliki kisah yang pada mulanya kita anggap paling berat. Namun setelah kita bersedia untuk melanjutkan perjalanan, bertemu dengan kisah-kisah baru, niscaya kita juga bertemu dengan orang-orang yang ternyata kesedihannya, kepiluannya, ketakutannya, kekhawatirannya melebihi apa yang pernah kita rasakan. Juga kelelahannya. Lelah yang tak mudah. Kau memberiku perasaan-perasaan bersalah. Karenanya berulang rasa ingin menyerah. Kau memberiku perasaan-perasaan bersalah. Karenanya berulang rasa ingin menyerah. Kau memberiku perasaan-perasaan bersalah. Karenanya berulang rasa ingin menyerah. Tapi jika hidup bukan tentang menang kalah, apakah menyayangimu pun bukan soal benar salah. 2017. Sepasang kekasih ketika saling merindukan seolah-olah tidak ada kesalahan, seluruhnya kebenaran. Namun ketika berjumpa, banyak hal yang kemudian mengemuka, banyak hal yang kemudian menjadi perkara, bahkan hal-hal yang sepele, yang remeh-temeh bisa menjadikan pangkal pertengkaran berikutnya. Tidak habis-habisnya, entah sampai kapan. Sampai suatu ketika saya menulis puisi berjudul Cukuplah Sekian. Walau itu pun ternyata bukan akhir dari segalanya. Tidak pernah akan benar-benar tamat sampai pada akhirnya dunia kita kiamat. Cukuplah sekian. Cinta kita telah selesai. Semoga air mata tak perlu terurai. 2017. Ternyata memang puisi bukan tentang panjang atau pendek. Bukan tentang bersajak-sajak, bukan tentang menghimpun kata-kata yang bersayap-sayap, tapi lebih tentang mencurahkan perasaan, melibatkan pikiran, dan melepaskan apa-apa yang tersimpan. Hingga yang terasa adalah kelegaan. Saya tidak pernah benar-benar peduli apa tanggapan para pembaca puisi Tjandra Malik. Silakan mengatakannya buruk, jelek, rendah standarnya, tidak memenuhi kaidah-kaidah tertentu dalam berpuisi, dalam bersastra. Saya tentu menghormati kritik, masukan, pandangan orang lain. Namun lebih dari itu, puisi bagi seorang Tjandra Malik adalah ungkapan hati yang bukan tentang benar salah, bukan tentang menang kalah, namun lebih tentang berpulang dan berserah. Aku salah, kau tidak. Mata bisa saja salah melihat, hati bisa saja salah merasa. Tapi bisa apa aku tanpamu?
bagiku masih lebih baik salah daripada aku tidak melihat, tidak pula merasakan. 2018. Sepertinya yang hendak disampaikan oleh penyair dalam hal ini saya adalah betapa kehadiran dalam bentuk apapun lebih penting dari kesalahan-kesalahan, dari pertengkaran-pertengkaran, dari apapun itu. Kehadiranmu sungguh tidak terwakilkan. Maka apapun yang terjadi, perjumpaan selalu lebih baik dari perpisahan. Kita saja. Cinta itu sederhana. Kita saja yang memperumit. Rindu juga sederhana. Kita saja yang mempersulit. 2018. Dalam episode ini kita menemukan sejumlah puisi yang terbilang cukup pendek, namun semoga cukup berkekuatan dalam melemahkan perasaan. Saya pernah sangat ingin, namun tidak setiap keinginan bisa menjadi kenyataan. Saya ingat betul pelajaran salah satu guru kehidupan yang pernah saya soani. Beliau mengatakan ada 4 keinginan. Ingin untuk ingin, ingin untuk tidak ingin untuk ingin, dan tidak ingin untuk tidak ingin. Dan keempat-empatnya adalah keinginan. Ternyata sedemikian tipisnya perbedaan-perbedaan definisi di dalam hati kita yang boleh jadi kita sendiri tidak mengenalnya. Dan oleh karena itulah kita memang harus terus-menerus belajar kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan yang bagaimanapun. Karena itu adalah sebuah kewajiban. Kita diwajibkan untuk belajar sejak dilahirkan hingga diwafatkan. Baik, puisi selanjutnya. Pernah sangat ingin. Aku pernah sangat ingin memelukmu ketika dingin. Bahkan pada kala hangat, keinginanku tetap kuat. Sampai aku rasa kemudian tidak ada lagi bersih asa. Sejak hatimu kini jumawa, berseru tak butuh pelukan. Ini sajak kutulis di awan yang menyembulkan masa, sewaktu masih ada harapan. Menatap jauh cakrawala, aku telah pergi dan takkan kembali. Cukuplah hidup terlalu lemah. 2019. Namun di setiap kesedihan, tentu saja selayaknya kita juga mengenang kebahagiaan. Karena mustahil seluruhnya berisi pertengkaran. Sangat mungkin dan bisa jadi
bahkan pasti di dalamnya ada kemesraan. Dan ketika Anda memutuskan untuk berpisah dari orang yang Anda cintai, jangan hanya mengingat-ingat peristiwa-peristiwa yang membuatmu gelisah dan luka-luka yang membuatmu tercerai-berai. Jangan. Ingat juga kebaikan-kebaikannya. Rumah tentang, terutama saat sepi, aku lekas teringat betapa aku sendiri dan kau tak dekat. Terutama waktu ini, aku kerap termangu merenungkan api yang hilang sumber. Rumah dan seisinya menggemakan rindu padamu, seluruhnya menggetarkan aku. Siapa yang sanggup mematahkan cinta yang akarnya hidup di hatiku merajalela? Aku yang sekarang tak mampu menanti, padaku kau pulang. Sejak memilih pergi. Betapa tahun yang padat dengan cerita-cerita yang abadi dalam puisi. Mungkin itu juga cerita-cerita Anda sendiri yang terwakili dan terwakilkan di puisi-puisi saya ini. Mohon maaf jika itu membuka luka lama. Ambang batas. Semakin dekat, semakin melekat. Semakin kita menjauh, semakin tak tersentuh. Seperti itulah rindu, bekerja seiring waktu. Seperti itu pula cinta, bekerja seiring masa. 2019. Saya tentu merasa tersanjung, terhormat jika Anda menyukai puisi-puisi saya. Pun demikian, saya tetap merasa tersanjung dan terhormat ketika Anda berpandangan sebaliknya, tidak menyukai, bahkan membenci puisi-puisi saya. Karena saya memiliki prinsip bahwa pembenci adalah sebaik-baik pencinta. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan yang dibencinya. Satu puisi terakhir akan saya bacakan pada episode kali ini, masih di Melodia Sastra CMTV. Andai kau merasa perumpamaan rinduku padamu adalah pintu yang kau buka tutup hanya untuk kau lewati. Memang bukan aku yang kau tuju, namun jantungku yang berdegup tiap kau datang dan pergi. 2018. Betapa sial jika ternyata kita hanya menjadi persimpangan.
hanya menjadi aral bagi seseorang yang menjadikan orang lain sebagai tujuan. Bukan aku, bukan kau, tapi dia. Seperti pintu yang hanya dilewati, dibuka dan ditutup. Dan itu sudah cukup membuat jantung berdegup. Terima kasih telah menyimak pembacaan 10 puisi dalam sekumpulan puisi Luka Kata yang saya tulis dan diterbitkan oleh Grasindo. Semoga jumpa lagi dalam episode berikutnya pada program Melodia Sastra. Saya Chandra Malik. Terima kasih.